Di video sebelumnya, Light sedang mencari panai besi yang bisa membuat pedang yang kokoh. Hingga akhirnya Light tak sengaja bertemu dengan sosok ciwi hebat dalam membuat pedang, yaitu Monica si kurang bahan. Namun sayangnya dia sudah berhenti membuat pedang. Di ketika itu, toko panai besinya diserang oleh para pedagang serakah yang dipimpin oleh Jando. Light yang tidak bisa berdiam diri menantang Jando untuk buy one. Namun sayangnya Light dibuat tak berdaya oleh Jando, si pemilik skill petir. Melihat ketidakberdayaan Light, akhirnya Monica akan membuatkan pedang yang kokoh untuk Light. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Har 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 har. Rau 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 rau. Sementara itu, di sisi lain terlihat Wati yang terus mengawasi cermin ajaibnya. Wati nampak senang itu karena sesuatu yang telah terjadi berjalan sesuai rencananya. Sementara itu, Monica yang melihat sang ayah dan para bawahannya telah disekap langsung berpikir keras mencari solusi agar dapat segera membuat pedang demi menyelamatkan semuanya. Sontak Monica teringat dengan gunting buatannya yang ada di dalam bengkel. Lantas Monica langsung memancing para penjaga untuk mengejarnya. Lalu setelah merasa cukup jauh, di sana Monica menggunakan sebuah pelat tembaga untuk menjebak mereka. Ya, dengan menggunakan skillnya, Monica membuat pelat tembaga menjadi seperti lumpur. Lalu langsung mengeras ketika ketika diinjak oleh mereka. Di kesempatan itulah Ayla langsung menyusup ke dalam bengkel, lalu membebaskan Ipan menggunakan gunting buatan Monica yang bisa memotong apapun dengan mudah. Namun apa yang terjadi, Ayla akhirnya tertangkap oleh bawahan si Jando yang memiliki skill tak terlihat. Nah, ketika Monica kembali ke toko besi, sontak Monica langsung terkejut melihat Ayla yang sudah digiwing. Di sana Monica melihat batu cahaya, lantas Monica langsung memberikan isyarat kepada Ipan dan yang lainnya untuk menutup mata. Lantas Monica langsung melemparkan batu cahaya tersebut hingga membuat anak buah si Jando keperempenan. Sontak Ipan dan yang lainnya langsung menangkap si anak buah Jando. Setelah itu tanpa basa-basi, Monica langsung meminta izin kepada sang ayah untuk membuat pedang demi Light yang sedang bertarung melawan Jando. Dengan senang hati Ipan mengizinkannya lantaran Monica adalah bagian dari mereka. Ya, dalam waktu yang singkat Monica telah berhasil membuat pedang untuk Light. Meski sebelumnya Monica sempat ragu karena telah lama tidak membuat senjata. Namun demi melindungi tempat pandai besi dan orang-orang yang dia sayangi, Monica memutuskan rantai yang selama ini membelenggu dirinya. Setelah itu Monica bergegas menuju Light berada. Namun di sana mereka terkejut ketika melihat Light yang terkapar babak belur. Sontak Monica langsung melemparkan pedang tersebut kepada Light. Hal itu membuat Jando meremehkan usaha Monica, sebab Jando merasa bahwa sekalipun Light mempunyai pedang, hal itu merupakan hal yang sia-sia. Karena Light telah kehilangan stamina dan kekuatannya, bahkan Light telah babak belur. Namun tiba-tiba Light terbangun kemudian meminta Ayla memberinya buah skill. Tapi si Ayla malah melempar terlalu jauh hingga di hadapan Jando. Jando berasumsi bahwa Light telah putus asa. Itu karena semua orang tahu jika memakan buah skill lebih dari satu, maka orang itu akan innalillahi. Nah, karena Light terlihat menyedihkan, maka Jando meminta Light untuk menerima kekalahannya. Namun sayang Light menolaknya. Itu karena demi menjadi petualang yang terukir dalam sejarah, Light menyatakan bahwa dirinya tidak akan kalah dalam pertarungan yang kecil ini. Hal itu membuat Jando merasa terhina. Tanpa basa-basi, Jando langsung ngawalkan buah skill ke dalam babangus si Light agar Light segera innalillahi. Namun apa yang terjadi di sana, Light justru baik-baik saja setelah memakan buah skill. Bahkan Light mendapatkan skill baru, yaitu skill pengguna api. Ya, hal itu membuat Jando kebingungan. Light menjelaskan bahwa dirinya tidak akan mati meski memakan buah skill sebanyak apapun. Itu karena Light adalah pemilik skill Fruit Master yang kebal terhadap racun buah skill. Nah, ternyata sebelumnya Light sengaja memprovokasi si Jando supaya ngawalkan buah skill. Sebab Light tahu bahwa si Jando pasti akan melakukan tindakan kotor. Itu karena Jando merupakan seseorang dengan kepribadian yang suka menyiksa orang.
Lalu provokasi Light juga membuat kesabaran Jando yang setipis tisu itu langsung memuncak. Lantas Jando kembali menyerang dengan menggunakan skill ucing geringnya. Namun kali ini Light dapat dengan mudah menghancurkan si ucing gering. Itu karena pedangnya dilapisi skill api. Sementara itu di sisi lain, Wati yang tengah asik menyiram bunga tiba-tiba menghampiri cermin ajaibnya. Di sana Wati terlihat sangat senang karena yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi. Kembali pada Light dan Jando. Melihat Light yang terlalu percaya diri, maka Jando langsung menggunakan skill terkuatnya untuk menyerang Light. Bahkan Jando tidak peduli pada perintah Wati yang menginginkan Light ditangkap hidup-hidup. Sontak Light pun bersiap dengan kekuatan barunya yang diselimuti api. Monica begitu khawatir takutnya Light dikalahkan oleh si Jando. Lantas Ayla dan Light menenangkan Monica sebab Light percaya bahwa Light akan mengalahkan Jando. Alhasil Monica jadi semangat mendukung Light sepenuhnya. Dan berkat kepercayaan tersebut membuat Light semakin bertambah damage dan... Ya, dengan menggunakan skill terkuatnya yaitu skill binatang api, Light akhirnya berhasil mengalahkan si Jando yang menggunakan skill iblis petir. Namun sayangnya pedang Monica langsung patah. Meski begitu Monica tidak marah, yang ada dia sangat terharu karena Light telah menyelamatkan bengkel keluarganya. Hal itu juga membuat seluruh pandai besi sangat senang. Lantas Monica berjanji akan membuatkan sebuah pedang yang cocok untuk Light. Kemudian setelah itu muncullah Tiger Bird dari Departemen Keamanan. Di sana dia langsung menangkap seluruh anggota pedagang Blackbird yang mencoba menyerang Light karena kekalahan pemimpin mereka. Setelah itu Tiger meminta maaf karena terlambat datang. Itu karena ada seseorang yang mencegah laporan kepada mereka. Namun hal itu tidak dijadikan masalah oleh Ipan sebab Light telah berhasil melindungi mereka. Melihat itu Tiger langsung tersadar bahwa Light adalah petualang pemula yang mengalahkan naga jahat. Lalu tiba-tiba Light jatuh pingsan karena kelelahan. Ayla yang penasaran dengan munculnya hewan sihir pada pedang Light, dia menanyakan jimat apa yang ditambahkan kepada pedang Light. Monica menjelaskan bahwa dia hanya membuat pedang itu supaya kuat dan kokoh. Lantas Monica juga berjanji akan membuat sebuah pedang yang ditambahkan jimat agar Light dapat terus menang dalam pertarungan dan pedangnya pun tidak akan pernah patah. Hal itu membuat Ayla sangat senang. Tiba-tiba muncul seekor burung pembawa surat menghampiri Ayla. Ternyata burung tersebut merupakan burung yang dikirim oleh Lena. Di situ Monica terkejut ketika tahu Lena yang lagi viral sebagai ahli pedang Santa merupakan rekan party Ayla dan Light. Sementara itu di sisi lain, Lena yang tengah dalam perjalanan menuju pusat kota Danau Athena akhirnya melihat lokasi tersebut. Hal itu membuat Lena semakin bersemangat. Itu karena tujuannya untuk mencari anggota Black Swan bernama Dratena telah semakin dekat. Sebab Lena sudah tidak sabar ingin mencari tahu seseorang yang ada di balik Black Swan. Dan Lena merasa bahwa Wati ada sangkut pautnya dengan perintah Black Swan yang ingin membunuh Light. Maka dari itu Lena akan mencari sebuah bukti. ルクセリアを守るんだ。その証拠をつかむためにドラテナ・ベルベッリ。 Malam harinya Ipan dan para bawahannya tengah berpesta di rumah Ipan. Ipan sangat gembira bisa merayakan pesta kemenangan. Dan hal yang paling membuatnya bahagia yaitu hadirnya Monica di meja makan. Alias kembali bergabung menjadi keluarga pandai besi. Sementara itu di sisi lain Wati terlihat kecewa setelah melihat apa yang ada di dalam cermin ajaibnya. Sementara itu Lena telah tiba di ibu kota Danau Athena. Lena yang baru saja tiba di sana langsung disambut hangat oleh Pri Rebing. Bahkan si Pri Rebing langsung mendoakan Lena. Keramaian dan keramahan Pri Rebing membuat Lena hampir terlena. Namun Lena langsung berfokus pada tujuannya. Lena berasumsi bahwa Wati akan mengirim seorang pembunuh untuk melindungi rahasia yang ada di ibu kota Athena ini. Maka Lena akan lebih waspada. Kemudian Lena langsung menanyakan Dratena kepada para penduduk. Namun anehnya para penduduk terkejut, bahkan mereka terlihat ketakutan mendengar nama Dratena Belbury. Hal itu membuat Lena bingung harus kemana dia mencari informasi perihal Dratena.
Kemudian tiba-tiba Lena melihat seseorang yang mencurigakan. Sontak Lena langsung mengikutinya. Lena berasumsi bahwa si laki-laki tersebut merupakan pembunuh yang dikirim Wati. Lalu ketika Lena mencoba mengejarnya ke dalam gang, pria tersebut tiba-tiba menghilang kayak korek bensin. Namun tiba-tiba dia muncul tepat di belakang Lena dan langsung menyerang Lena dengan skill rambat. Untungnya Lena langsung berhasil menyelamatkan diri dan bersiap untuk bertarung. Di situ Lena menyadari bahwa pria tersebut itu merupakan petualang rank S. Lalu si pria itu tiba-tiba menyatakan bahwa mereka akan kerepotan jika membiarkan Lena menyelidiki Drathena sendirian. Tiba-tiba muncullah seorang Ciwi. Hal itu membuat Lena sedikit panik karena telah terkepung. Namun ternyata Ciwi tersebut merupakan Hanaboushi, kepala departemen investigasi, dan pria mencurigakan itu adalah bawahannya yang bernama Yuan. Kemudian Hana menjelaskan bahwa dirinya lah yang meminta Yuan untuk mengawasi Lena. Itu karena Lena bertindak bodoh dengan mencari informasi secara terang-terangan. Hana juga memberitahu bahwa mereka sedang melakukan investigasi mengenai Drathena. Hal itu membuat Lena terkejut sebab Lena mengira bahwa Hana berada di pihak Wati. Lagi-lagi Hana menjelaskan bahwa dirinya berada di pihak yang netral dan dirinya hanya seorang pengumpul informasi. Alasan Hana mencari info mengenai Drathena karena Drathena berhubungan dengan naga jahat yang harus dimusnahkan. Pihak departemen investigasi masih belum bisa menemukan keberadaan naga jahat tersebut dan informasi yang mereka miliki itu hanya yang diberikan Lena. Lantas Hana meminta Lena untuk berhenti mencari Drathena karena Lena hanya akan menghambat pekerjaan Hana dan Yuan. Mendengar hal itu, sontak Lena langsung meminta mereka untuk membawanya sebab Lena tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Nah, karena Lena tahu bebenguk si Drathena, Hana pun menerimanya. Namun dengan syarat di mana Lena tidak boleh protes dengan metode yang akan mereka gunakan. Singkat cerita, Lena bersama Hana telah tiba di sebuah restoran. Tanpa basa-basi, Hana langsung memesan tanpa bertanya kepada Lena. Hal itu membuat Lena sedikit bingung, dan ternyata pesanan Hana itu adalah sebuah kode untuk menemui informan yang lagi abok di dalam ruangan rahasia. Lantas Hana langsung memberikan bayaran untuk informasi mengenai keberadaan Drathena. Maman pun menjelaskan bahwa Drathena memang berada di ibu kota Athena. Hal itu mengejutkan Lena, sebab Lena mengira bahwa Drathena telah mati. Namun ternyata Drathena berhasil kabur dari kastil yang telah hancur. Maman memberitahukan bahwa Drathena merupakan seorang putri keluarga Belbury yang merupakan mantan bangsawan kota Athena. Namun keluarga mereka jatuh miskin karena nasib Drathena, di mana Drathena yang sangat suka menari telah mendapatkan skill nekromansi di usia 6 tahun. Kekuatan tersebut membuat keluarga Belbury dianggap terkutuk karena lambat laun orang-orang yang berada di dekatnya mati tanpa sebab, termasuk ibunya sendiri. Dari situ sang ayah menyalahkan Drathena sebagai dalang atas kehancuran keluarganya. Kemudian Drathena langsung dikucilkan di sebuah pila. Dikala itu hanya Wati yang mau mengurus dan menerima Drathena layaknya orang-orang malang lainnya. Penjelasan Maman tersebut membuat Hana paham mengapa nama Drathena begitu ditakuti oleh para warga kota. Setelah itu Hana meminta Maman untuk memberitahu lokasi Drathena. Tapi si Maman malah meminta bayaran tambahan padahal udah dikasih. Sontak Yuan langsung mengancamnya. Hal itu membuat Lena mencoba menghentikannya. Namun Hana kembali mengingatkan Lena untuk tidak protes dengan cara yang mereka lakukan. Ya, benar saja ancaman yang Yuan tunjukkan itu membuat Maman langsung memberitahu lokasi di mana Drathena berada saat ini, yaitu di gedung teater. Sementara itu di sisi lain terlihat Drathena yang masih terluka tengah berada di pila terpencil di kota danau Athena. Di sana Drathena diminta untuk beristirahat dan jangan terlalu banyak beraktivitas oleh si kepala pelayan. Namun Drathena menolaknya karena Drathena sangat ingin tampil dengan sempurna di puncak festival yang telah Wati siapkan. Maka Drathena memutuskan akan terus berlatih menari. Ya, ternyata tarian yang Drathena latih itu adalah tarian peri, bukan joget tok-tok. Tarian peri itu merupakan ritual yang sakral, di mana tarian tersebut dianggap sebagai peringatan bagi para penduduk yang telah diselamatkan oleh Raja Peri 1000 tahun yang lalu. Sebab Raja Peri telah melindungi danau Athena dari serangan monster. Tarian itu juga merupakan doa perdamaian. Lalu menurut rumor, batu peri yang ada di tengah danau itu memiliki kekuatan untuk melindungi ibu kota Athena. Singkat cerita, Lena, Hana, dan Yuan telah tiba di distrik teater. Lalu ketika mereka akan memasuki gedung tersebut, di sana mereka dihentikan oleh penjaga pintu, sebab yang diperbolehkan masuk hanyalah orang-orang terpilih saja. Sontak mereka berdua langsung membuka jubahnya dan memperlihatkan body asoy melenhoi mereka berdua kepada para penjaga. Lantas Hana menegaskan bahwa pihak teater sedang kekurangan penari. Alhasil kebohongan mereka berhasil mengelabui para penjaga.
Lalu setelah tiba di dalam gedung teater, di sana mereka bertiga mendengar obrolan para penari yang menjelekkan Dratena yang tengah berlatih menari. Hal itu membuat Lena terkejut dan merasa iba kepada Dratena. Itu karena Lena memikirkan kisah hidup Dratena. Setelah itu, ketika Lena menunjukkan sosok Dratena tanpa basa-basi, Yuan langsung menjerat Dratena dengan skill tanaman rambatnya. Sontak melon tubuh Dratena terlilit dengan kencang. Dratena nampak sangat terkejut ketika melihat sosok Hana. Lantas Hana langsung menanyakan keberadaan sang naga jahat kepada Dratena. Namun sayang Dratena tidak mengetahui hal itu. Sebab ketika Dratena berhasil memanggil naga jahat tersebut, Dratena tidak dapat mengendalikannya dan entah di mana naga tersebut. Hal itu membuat Hana sedikit kecewa. Maka untuk mencari informasi lebih dalam, Hana berencana akan membawa Dratena ke kota suci, di mana Hana akan menggunakan skill magic tracking kepada Dratena. Sontak Dratena terkejut dengan keputusan Hana. Kemudian Dratena memohon pada Hana untuk memberinya waktu selama 2 hari, sebab Dratena akan menari di festival peri yang dia idam-idamkan sedari bocil. Nah, karena merasa terhina oleh seorang kriminal yang mementingkan egonya daripada menuruti perintahnya, maka Hana meminta Yuan untuk menyeret Dratena ke kota suci. Merasa tindakan Hana terlalu kejam membuat Lena berpikir bahwa dia tidaklah berbeda dengan Wati. Hal itu membuat hati nurani Lena tergerak. Sontak Lena menyelamatkan bahkan membawa kabur Dratena keluar gedung teater. Ya, tindakan Lena mengejutkan Hana. Namun Hana tidak panik sama sekali, sebab Hana yakin bahwa Dratena akan tetap berada di ibu kota sebelum festival berakhir. Malam pun tiba, tampaklah Lena dan Dratena baru saja menghentikan pelarian mereka. Di sana Dratena kebingungan dengan yang dilakukan Lena terhadapnya. Bahkan Lena juga tidak mengerti dengan apa yang dilakukannya. Sementara itu di tengah danau, lebih tepatnya di depan batu kristal peri, tampaklah si peri Rebing tengah menemani sepasang pengunjung. Di sana dia menceritakan legenda tentang batu tersebut, di mana batu peri adalah jelmaan dari pelayan setia Raja Peri yang disegel. Sang peri selalu menjaga perdamaian danau Athena selama 1000 tahun. Lalu tarian peri itu juga merupakan sebuah ritual untuk menenangkan pelayan Raja Peri yang disegel itu. Tiba-tiba si peri Rebing penasaran dengan apa yang akan terjadi jika sebuah retakan muncul di batu tersebut. Sementara itu di sisi lain tampaklah Light sedang berlatih push up karena gabut. Light tidak mau menyia-nyiakan waktu karena dirinya harus segera menjadi lebih kuat untuk menyelesaikan misi peringkat S yang tertunda. Meski begitu, di sini Ayla dan si peri tidur meminta Light untuk beristirahat total terlebih dahulu sebab Light baru saja hudang gering. Sementara itu, Monica tengah berjuang membuat pedang terbaik untuk Light. Kembali pada Hana, setelah menunggu hingga malam hari di atap rumah tetangga, Hana yang bisa berkomunikasi dengan burung meminta para burung untuk menjadi CCTV dan mencari keberadaan Lena beserta Dratena. Namun apa yang terjadi dalam waktu yang singkat, burung-burung tersebut telah kembali dalam keadaan muyung. Hal itu membuat Hana langsung memastikan situasi dengan bunga yang ada di topinya. Lalu tiba-tiba bunga tersebut langsung layu merungkut. Sontak Hana terkejut dan menyadari bahwa situasi saat ini sangatlah gawat. Tanpa basa-basi, Hana langsung menggunakan skill Scholar A untuk mencari informasi yang berkaitan dengan situasi mereka saat ini. Ternyata fenomena yang terjadi saat ini merupakan ulah si peri Rebing yang menyanyikan sebuah lagu yang dapat mengganggu batu peri. Tampaklah Lena bersama Dratena akhirnya memutuskan untuk berpisah, di mana Dratena berencana akan pergi ke rumah kosong di pinggiran kota milik keluarga Belbury. Lalu Dratena akan bersembunyi selama 2 hari di tempat itu dan menunggu puncak festival. Namun hal itu membuat Lena khawatir, sebab Lena tahu bahwa Hana pasti mencari mereka dengan segala cara. Di situ Dratena berencana akan meminta bantuan Wati sebagai sesama kepala departemen. Di kesempatan itu, Lena langsung menanyakan hubungan Dratena dan Wati. Lena juga menanyakan apa alasan Dratena menyerang kelompok Lusuria. Hal itu membuat Dratena berprasangka bahwa kebaikan yang Lena lakukan adalah untuk membuat dirinya merasa berhutang budi kepada Lena.
Sontak Lena mengelaknya sebab Lena menolong Drathena merupakan murni dari hatinya. Itu karena Lena berpikir bahwa Drathena adalah orang yang baik hati. Lalu alasan lainnya adalah karena kisah masa kecil Drathena yang dikucilkan. Mendengar hal itu membuat Drathena kecewa terhadap Lena. Bahkan Drathena seolah-olah memuji, namun sebenarnya merupakan sebuah olok-olokan atau hinaan. Seketika Lena langsung mengingat semua keburukan yang telah Drathena lakukan terhadap dirinya. Namun meski begitu, entah mengapa Lena tidak bisa meluapkan amarahnya. Tiba-tiba muncul dua bocil yang ceria datang menghampiri. Mereka memuji dan gak sabar ingin melihat tarian Drathena yang indah. Hal itu membuat Drathena senang dan tersipu malu. Namun seketika rasa senang tersebut langsung hilang ketika orang tua para bocil meminta mereka untuk menjauhi Drathena. Jelas hal itu membuat Lena kecewa. Berbeda dengan Drathena yang sudah biasa diperlakukan seperti itu semenjak dia memiliki skill tabu yang dirumorkan terkutuk. Tiba-tiba ada seseorang yang berlari terberit-berit ketakutan. Nampak seperti sedang dikejar-kejar Bang Emok. Lalu ketika dia meminta seluruh penduduk untuk berlari, tiba-tiba muncul sosok monster. Hal itu membuat para penduduk langsung panik. Dengan gerejep, Lena langsung menebas para monster tersebut hingga koin. Lalu tak lama kemudian para monster pun bermunculan. Hal itu membuat Drathena kebingungan sebab selama ini para monster tidak dapat mendekati ibu kota Athena. Itu karena pengaruh dari batu peri yang ada di tengah danau yang selalu melindungi kota dan... Ya, dengan menggunakan skill nekromansinya, Drathena berhasil menyelamatkan si bocil ciwi yang akan diserang oleh monster. Hal itu membuat para penduduk tidak percaya telah diselamatkan oleh Drathena dengan skill tabu. Bahkan Drathena sukarela menyerang para monster demi menyelamatkan para penduduk. Tak berlangsung lama, Lena melihat sesosok monster yang kalah demi melindungi seseorang yang tengah diserang monster. Lantas Lena langsung menyelamatkan monster tersebut. Namun tindakan Lena itu justru membahayakan dirinya sendiri. Untung saja ada Drathena yang sigap menyelamatkan Lena. Lantas Drathena meminta Lena untuk tidak melakukan hal yang bodoh, meskipun alasan Lena ingin menyelamatkan semua makhluk hidup. Namun sebenarnya Drathena sedikit iri dengan Lena yang telah dianugerahi skill yang baik, berbeda dengan Drathena yang sebaliknya. Sontak Lena mengelaknya karena skill Drathena pun bisa menyelamatkan seseorang. Karena kebaikan bukan bergantung pada skill atau tindakan, melainkan dari niat. Setelah itu, ketika mereka berdua penasaran dengan monster kecil bertanu, kita sebut saja si putih, tiba-tiba si putih mengeram ke arah kabut hitam yang berkumpul di langit. Tak lama kemudian muncullah sosok monster dari kabut tersebut dan langsung menyerang para penduduk. Hal itu membuat seluruh penduduk jadi panik, bahkan pasrah terhadap takdir mereka. Namun lagi-lagi para penduduk berhasil diselamatkan dari kematian. Itu karena Yuan berhasil membunuh monster tersebut dengan skill mahkota durinya. Setelah itu, Lena dan Drathena bergabung dengan Hana dan Yuan. Kemudian di situ Hana langsung meminta para penduduk untuk pergi ke gedung teater, sebab di gedung tersebut terdapat mekanisme pertahanan kuno yang bisa menahan serangan monster. Hal itu membuat Drathena terkejut sebab Drathena yang merupakan penduduk asli alias pribumi tidak mengetahuinya. Ya, Hana menjelaskan bahwa itu berkat dia yang telah menyelidiki arsip-arsip kuno. Lalu setelah pasukan ibu kota tiba untuk mengevakuasi, di situ Hana meminta mereka untuk mengikutinya di mana kabut hitam menuju ke tengah danau. Singkat cerita, dengan menggunakan sebuah skoci, mereka pun menuju tengah danau untuk mencari tahu kebenaran tentang kabut hitam tersebut. Sementara itu, si peri rebing yang melihat pertahanan di gedung teater telah aktif membuatnya merasa tertantang. Lalu dia juga merasakan bahwa Hana dan kawan-kawannya akan mendatanginya, dan hal itu membuatnya jadi semakin bersemangat. Sementara itu di bengkel pandai besi tampaklah Light terus-menerus berlatih fisik. Dan Monica terus berusaha ingin menyempurnakan pedang yang akan Light gunakan. Bahkan Monica meminta Ipan untuk membantunya menyiapkan beberapa material khusus, sebab Monica ingin membuat pedang yang sangat sempurna yang takkan pernah patah, dan dia ingin mewujudkan impian Light. Di luar ruangan, Light terus-menerus berlatih tanpa henti. Ichigeki demo tsuyoku, 1秒でも早く。Lena! Scene berpindah ke tengah danau. Setelah tiba di dekat batu peri, Lena penasaran mengapa mereka harus pergi ke tengah danau dan mendekati batu peri tersebut. Lantas Hana menjelaskan bahwa para monster yang bermunculan itu adalah ulah seseorang yang membuka portal miasma. Hal itu membuat Drathena bingung, itu karena kekuatan batu peri adalah pelindung kota Athena.
Ya, ternyata itu terjadi akibat seseorang atau lebih tepatnya si peri rebing yang telah merubah aura batu peri tersebut sehingga menarik para monster. Lalu untuk menghentikan hal itu, Hana berencana akan menghancurkan batu peri tersebut. Jelas hal itu membuat semuanya terkejut, terutama bagi Drathena sebagai pribumi kota danau Athena. Itu karena batu peri sangat dihormati oleh seluruh penduduk kota Athena, bahkan batu tersebut sangat bermakna bagi para penari. Oleh karena itu Drathena mencoba mencegah Hana, namun sayang usaha Drathena sia-sia. Sebab Hana tetap akan menghancurkan batu tersebut karena tidak ada cara lain. Kemudian tiba-tiba si peri rebing muncul dan menyapa mereka. Di situ Hana langsung mengerti bahwa peri rebing adalah dalang dari kekacauan yang terjadi. Lantas si peri rebing langsung memanggil monster iblis untuk menyerang mereka. Sontak Lena langsung bertindak berpura-pura menyerang si iblis, namun targetnya yaitu si peri rebing. Namun apa yang terjadi, si peri rebing yang terkena sabetan masih hidup dan menunjukkan wujud aslinya bernama Argus. Argus menyatakan bahwa dia memiliki misi untuk membalas dendam dan merebut kembali tanah Athena. Maka untuk mewujudkan itu, Argus langsung memanggil pasukan monster iblis dalam jumlah yang banyak. Argus kembali menyatakan barang siapa yang menghalangi misinya harus mendapatkan kematian. Ya, serangan para monster membuat Skoci kecil itu terombang-ambing. Maka untuk mempercepat waktu, Hana langsung memerintahkan mereka semua untuk segera menghancurkan batu peri. Namun Lena nampak bingung, itu karena tidak ada apapun untuk mereka pijak dan hanya dapat mengandalkan Drathena yang bisa bertarung di udara. Lalu tiba-tiba si putih menggunakan sihirnya dan membuat sebuah tangga batu kristal yang sama dengan batu peri. Hal itu membuat Lena terkejut dan bertanya-tanya makhluk apakah si putih itu. Nah, melihat Lena yang bisa bergerak mendekati batu peri, hal itu membuat Argus emosi. Lalu ketika Argus akan menyerang Lena, tiba-tiba sebuah benda asing melukai Argus, yang ternyata ulah si Hana. Sontak Argus langsung menyerang Hana dan meremehkan Hana. Itu karena skill Hana hanya bisa digunakan untuk investigasi. Namun lagi-lagi Hana mengejutkan Argus, yang dimana Hana masih hidup meski telah diserang. Ternyata berkat skill Scholar A, Hana berhasil memiliki skill serangan. Lebih jelasnya, selama ini Hana telah membaca banyak buku Grimoire, di mana terdapat 48 Grimoire yang disegel di bawah kota suci. Makanya Hana memiliki sebuah sihir berbagai elemen untuk menyerang. Nah, selagi si Argus diurus sama si Hana, Lena dan Drathena diminta untuk segera menghancurkan batu peri. Namun lagi-lagi reaksi Drathena yang enggan menghancurkan batu peri membuat Lena menjadi bimbang. Apakah yang dilakukannya itu baik atau buruk? Karena di satu sisi, Lena tidak mau menghancurkan impian Drathena. Sebab batu peri merupakan simbol para penari. Dengan kata lain, jika tidak ada batu peri, maka tidak akan ada penari. Di situ Lena jadi teringat dengan sosok Clyde yang selalu mencari cara terbaik tanpa menyakiti siapapun. Namun karena Lena tidak sekuat Clyde, maka tak ada jalan lain. Lena harus menghancurkan batu peri demi nyawa para penduduk Dawn. Ya, dengan menggunakan skill pedangnya, Lena berhasil menghancurkan batu peri dalam sekali tebas. Hal itu membuat Argus terkejut dan membuat Hana senang. Namun sayang tindakan tersebut sudah terlambat karena Argus sudah berhasil mengumpulkan miasma untuk menciptakan portal besar. Sontak Argus langsung memanggil sang dewa air pencetus. Hideo, Gensho no Suijin. Jelas, hal itu membuat Drathena dan Lena terkejut sebab sosok monster tersebut adalah sang naga jahat, namun wujudnya sedikit berbeda. Lalu tiba-tiba sang naga pencetus mulai menyerang ke arah kota Athena hingga menghancurkan panggung tempat para penari. Hal itu membuat Drathena dan Lena frustasi bagaimana cara untuk mengalahkan sang naga jahat yang bukan tandingan mereka. Melihat Drathena yang frustasi, si Argus sangat bahagia. Ya, lagi-lagi Lena teringat dengan sosok Clyde yang pasti akan tetap maju apapun situasinya. Dengan tangan yang bergetar, Lena menyemangati Drathena untuk berjuang bersama. Hal itu membuat Drathena kembali bersemangat menutupi semua ketakutannya.
Ya segitu dulu bro ceritanya. Waduh nanggung banget bro. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita tetap harus lanjut sampai akhir di episode 12. Ya jadi wesi. Yang artinya lo para pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa. Apapun yang kalian tonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia kawan. Terima kasih juga buat kalian sudah mendukung channel Bang Ultra. Bang Ultra takkan pernah bisa seperti sekarang tanpa dukungan kalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. I love you all. Telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia kawan. Terima kasih juga buat kalian sudah mendukung channel Bang Ultra. Bang Ultra takkan pernah bisa seperti sekarang tanpa dukungan kalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. I love you all. I love you all. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Terima kasih. Terima kasih kalian yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like sebanyak-banyaknya. Apapun yang kalian tonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa. Terima kasih telah menonton. Sayonara.